tanggapan kita terhadap masalah itu ke dua hal gitu. Kita harus melihat konflik nyata dan konflik fiktif. Waduh. Nah, kira-kira tuh konflik fiktif, konflik nyata. Apa gitu. itu konflik nyata dan konflik fiktif? Singkatnya konflik nyata ini sebenarnya konflik sebenarnya itu apa? Jadi kita perlu punya kebiasaan sebelum ke tahap itu ya, kebiasaannya ya salah satunya mengatur fokus kita. Benar banget. Kayak mindfulness gitulah di sini dan saat ini gitu. Karena dengan membiasakan itu cikal bakal untuk kita melihat masalah kita dengan jernih gitu. Ibaratnya harus tenang dulu nggak sih? Iya, harus tenang dulu gitu. Abis melihat kebijakan-kebijakan itu, sebenarnya nggak cuma kebijakan sih, bahkan situasi geopolitik kan juga bisa mempengaruhi ya. Orang jadi kayak, duh ini dunia bentar lagi kiamat kan, gimana gitu kan. Itu kan otomatis memicu stres, memicu overthinking dan sebagainya kan. Masyarakat tuh fokus pada ya tadi diskusi yang konflik fiktifnya. Iya, pada debat-debat itu aja, nggak lihat pada akar masalahnya itu sebenarnya gimana. Kita malah nggak lihat. Kaget guys. Halo guys, balik lagi kita di Duduk Cerita Podcast Psikologi dengan Vibes Tongkrongan. Kita terinspirasi dari istilah apa? Duduk perkara. Istilah itu dari dunia hukum dan ini kita di versi psikologinya. Dimana kita konsepnya kayak ngobrol-ngobrol biasa aja nggak sih mas? Kayak santai aja kayak tongkrongan. Iya. Benar banget. Kita tongkrong cuma berdua ya. Oke, dan tujuannya memang. Tapi kan yang nonton teman tongkrongan kita. Iya, benar sih. Kita punya tujuan itu memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Bersama dengan gue Fitri. Gue Gibran, enjoy the podcast. Ada statement-statement dan opini-opini yang ngawur gitu belakangan ini kita lihat mau di pemerintahan maupun di masyarakat gitu ya. Kayak sebenarnya itu tuh udah terjadi lama, tapi karena memang saat terjadinya itu sangat booming banget, jadi itu benar-benar jadi meme di media sosial. Terus orang-orang banyak yang ngebahas, kayak banyak yang kok bisa sih kayak gini-gini. Kayak apa tuh mas contohnya mas? Nah itu yang waktu tragedi tabrakan di KA Argo Bromo Anggrek kita pasti turut berduka cita ya. Tapi yang kita bahas itu bukan di bagian itu, tapi lebih ke kebijakan. Apa bukan kebijakan? Statement Menteri PPPA ya waktu itu bilang gini, ya nanti solusinya mungkin gerbong perempuan nanti di tengah, gerbong laki-laki paling ujung. Itu kan ada gitu. Ya. Kayak emang itu jawabannya gitu. Nah, itu nanti bakal kita bahas. Emang itu masalahnya sebenarnya. Memang betul. Dan apakah itu solusinya gitu kan? Nah, itu nanti kita bahas lah. Terus kita perlu cek lagi nggak sih kira-kira kan. Terus masalah keduanya apa tuh? Yang keduanya misalnya kayak anjloknya nilai rupiah gitu. Orang desa nggak pakai dolar gitu. Oh, ini yang orang desa pakai dolar ya. Ya terlepas dari maksud presiden mengatakan itu dengan konteks apapun, kita nggak bahas itunya. Kita nggak bahas presiden nggak bahas itu. Tapi lebih ke bahas sisi psikologinya itu di balik itu. Betul, apa sebenarnya? Kan, ya dengan tujuan kita ya membiasakan psikologi ya. Mungkin kita harus lihat nih bahasanya tuh kebijakan atau omongan-omongan dari pejabat yang muncul di publik itu sebenarnya gimana sih respon masyarakatnya? Itu kan maksudnya dalam bentuk psikologi juga kan. Benar-benar. Terus ada apa lagi tuh fenomena lainnya mas? Dan satu lagi kayak MBG gitu. MBG ini kan awalnya kan gencar dikampanyekan untuk stunting, anak-anak stunting kan. Tapi pada prakteknya kan bukan itu gitu. Mungkin itu termasuk, tapi kita lihat orientasinya berubah gitu. Malah lebih ke memberi makan gizi gratis bagi anak sekolah gitu. Yang mana ini juga kayak berlangsung begitu aja dan banyak orang yang memprotes gitu. Tapi kayak ya udah kayak nggak ada tameng apapun, dia lanjut aja terus kan. Dan dimana kita sebagai masyarakat seharusnya bisa melihat itu sebenarnya masyarakat tahu ya, cuman kita mungkin lebih ingin memperbaiki bahwa ada loh perspektif psikologi seperti ini. Betul. Nah, kita lanjut lah ya. Mungkin lebih tepatnya kayak kita tuh melihat dari sisi psikologis itu lebih ke bener nggak sih omongan-omongan atau kebijakan-kebijakan yang muncul itu tuh benar-benar sesuai dengan akar masalahnya nggak sih? Iya. Kan, ya? Karena kalau kita salah menyoroti apa sih masalah sebenarnya, solusinya pasti salah juga gitu. Betul. Pasti salah juga. Kayak ya mungkin kalau di psikologi tuh ada istilahnya nggak sih, kayak kita sebelum membuat intervensi tuh harus screening dulu, harus lihat dulu akarnya itu di mana. Karena memang
hal-hal kayak gini tuh ternyata ada di psikologi loh guys, kayak Nah. ya kan sih mas? Iya, Ya iya. kan? Kayak Jadi kita harus memastikan solusi yang kita terapkan, solusi yang kita buat, Iya. identifikasi masalahnya itu sesuai Dari- pada akarnya iya, kan. masalah yang sebenarnya gitu. Betul. Nah, ini menariknya nih, Fit. Apa tuh? Ada pendekatan Eric Fromm namanya. Eric Fromm Oh. tuh ya bapak-bapakan di psikologi lah gitu. Nggak ada yang nggak Wow. tahu kalau anak psikologi ya. Betul, pasti tahulah Pasti alirannya terkenal. psikoanalisis. Ya, psikoanalisis, Karena psikoanalisis nggak cuma Freud, guys. humanistik juga dia masuk Oh. gitu, sosial juga gitu. Beliau ngomong apa nih mas? Nah, dia punya suatu teori lah ya, yang membagi tanggapan kita terhadap masalah itu ke dua hal gitu. Kita harus melihat konflik nyata dan konflik fiktif. Waduh. Nah, kira-kira tuh Konflik fiktif, konflik fiktif, konflik nyata. Apa gitu. itu konflik nyata dan konflik fiktif? Singkatnya konflik nyata ini sebenarnya konflik sebenarnya itu apa? Dari yang misalnya kayak contoh tadi, menurut Fitri soal kereta api tadi statement bahwa laki-laki di gerbong gerbong ujung dan wanita di gerbong tengah tuh sebenarnya konfliknya apa? Masalahnya apa sebenarnya? Nah, sebelum kita cari tahu ya namanya konflik nyata kan kita harus Iya, lihat iya. dulu kan situasinya Iya, kan, iya. kayak bener nggak sih masalahnya itu adalah memindahkan gerbong? Iya. Ya kan? Tapi Kan kalau ternyata misalnya melihat dari kronologinya kayaknya bukan nggak bukan sih? Kayak, itu. itu nggak ada hubungannya dengan Ber- kaitan dengan gerbong. Iya. Dan to be honest, itu yang muncul di pikiranku waktu pertama kali Iya, dengar iya. beritanya kan. That's why makanya konflik nyata di sini maksudnya dari Mas ya? Mm-mm. dari beliau ya, dari Iya. Eric Fromm itu adalah kita perlu melihat dulu nih kira-kira Mas Erik gue kayak gitu maksudnya. Jadi lebih karena kayak kita harus lihat dulu situasi saat itu seperti Nah. apa yang memang ternyata ada kaitannya dengan persinyalan. Dan Nah, juga persinyalan apa tuh. namanya sistem dalam dalam KI mungkin ya yang perlu Nah. dievaluasi dan juga dibenahi lagi. Benar. Nah, itulah Tepat makanya sekali. disebut konflik nyata ya Mas Ya, itulah konflik nyata yang sebenarnya. Nah, konflik fiktifnya itu tadi tuh melihat bahwa letak gerbong lah masalahnya. Betul. Nah, Padahal itu sebenarnya konflik fiktif tuh. Jadi ya memang memang netizen kita, masyarakat kita tuh langsung menyerang ya. gini nggak sih? Itu kayak gini nggak sih Mas, kayak aslinya tuh sebenarnya kita tuh tahu masalahnya itu tuh A, Mm-mm. tapi kita malah membuat masalah B yang kita menganggap bahwa masalah B itu yang pentingnya. Ya, Kayak lu lapar tapi lu malah minum air putih kan? iya benar. Lapar yang makan guys. Lapar makan gitu. Bukan minum air putih, lu gak akan kenyang. Ya kan? Nah itu. Nah, itu tuh ada hubungan sama psikologi nggak sih Mas? Kayak apakah kalau misalnya kita terlalu sering mengikuti konflik fiktifnya kita, terlalu kayak fokus sama pemuasan yang sifatnya itu kan jatuhnya pemuasan ya. Iya, Karena iya, kita fokusnya pada hal-hal yang bukan jadi akar masalahnya. Itu tuh bakal ada dampak psikologisnya ke kita nggak sih? Pasti Dan itu pasti kayak gimana banget. sih Tapi dampaknya? sejauh mana itu mungkin tergantung lagi ya sejauh mana kita bakal berdampak. Ya gimana gak berdampak coba. Kita mau menyelesaikan masalah, ternyata masalahnya bukan itu. Solusinya udah jelas keliru kan? Betul. Akhirnya masalahnya tetap ada. Kita tetap nggak pernah bisa menguasai masalah itu kan? Benar. Dia gali lubang tutup lubang lingser ya. Lingkaran setan tuh Lingkaran setan, terbentuk. betul. Ya, Benar-benar. Dan ya itulah. Dan kayaknya ini gak sih Mas, kayak apa, kita jadi nggak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya ya. Ya. Kesana jadi kayak lari dari masalah. Lari dari masalah dan nggak grow up dengan menghadapi masalah itu. Tapi Ya. ada hubungannya nggak sih sama kayak misalnya orang tuh ternyata lebih senang dengan yang sifatnya konflik fiktif lah kalau bahasa di psikologi Iya ya. sih, ada Ya. sih emang orang-orang kayak gitu. Karena mungkin mereka takut untuk menghadapi akar masalah Iya, sebenarnya. benar. Itu kan berarti ada something yang mungkin terjadi dalam diri mereka. That's why makanya perlu ke psikolog nggak sih Mas kalau kita ada di situasi kayak gitu tuh? Enggak sih, nggak perlu sih. Ke konselor aja. Wah, jadi Karena Beda itu banget. bukan masalah yang sifatnya gangguan gitu kan. Masih masalah sehari-hari lah. Bahkan kita juga pasti ada mengalami itu. betul. Dan ya ke Cuma kalau konselor misalnya- dulu gitu. Kalau misalnya itu tiba-tiba berubah jadi perilaku kan, Oh ya Kalau kalau dipertanyakan sudah dong. mengganggu diri dan orang lain, nah boleh. itu ke baru psikolog. tuh guys. Tapi kan untuk tahu itu ke konselor dulu. Tapi emang susah nggak sih? Ya karena kita konselor ya. Kita konselor kan. Nggak salah sih, nggak salah, nggak salah. Nah itu. Gitu benar. Tapi menariknya Fit dengan kacamata si Eric Fromm tadi itu konflik fiktif ternyata kita juga bisa loh ngelihat dalam kehidupan sehari-hari kita nggak muluk-muluk kita untuk mengkritisi oknum-oknum pemerintah gitu ya betul. dalam statementnya. Mungkin kayak misalnya di rumah misalnya nih banyak nyamuk rumah kita.
Itu masalahnya kira-kira apa sebenarnya? Kita harus cari tahu ada jentik nggak, ada air gitu. genangan nggak, ya Ada kan? genangan air nggak? Ada tumpukan pakaian nggak di Ya, situ? gitu. Itu kan yang Ruangan harus kita dibenahi. lembab nggak? Bersih nggak? Gitu kan? Betul. Nah, itu masalah sebenarnya kan. Tapi yang sering kita lakukan apa? Beli obat nyamuk. Beli obat nyamuk tuh udah Kita semprot, habis itu besok kita beli lagi. Iya. Terbentuk perilaku yang sebenarnya tidak pernah menyelesaikan masalah. benar. Ibaratnya Ya, jadi dalam hal-hal sederhana kayak gitu, kita aja bermasalah dalam memandang apa ya sekedar cuman untuk menghilangkan nyamuk gitu. iya, kita nggak tahu kalau apa ibaratnya solusi yang kita udah buat tuh apakah memang benar-benar udah menyelesaikan masalahnya Iya. atau belum. Iya. Sesuai gitu. makanya ya tadi kita harus berani ngadepin masalahnya nggak sih Mas? Iya. Kayak berani ngadepin masalahnya dulu, identifikasi dulu kira-kira Iya. nyamuknya ini ada gara-gara apa sih gitu Iya, kan. benar. Terus kayak tadi sama juga kayak kena apa namanya kecelakaan itu terjadi karena apa sih? Terus Iya. apakah memang benar-benar rupiah itu ada hubungannya sama masyarakat desa atau enggak Iya. gitu? Apakah memang ternyata kaitannya di tempat lain ternyata? Iya, benar. Terus yang paling kerasa sih MBG sih, kayak kalau dari sisi kesehatannya temanku pernah bilang soalnya, katanya ya seharusnya kalau memang terkait stunting itu yang dikasih justru malah ibunya yang sedang Iya. hamil, ya kan? Nah, itu 100 hari apa 1000 hari sebelum 1000 kehamilan. hari kalau nggak salah, 1000 hari. Nah, Jadi strategisnya ke sana harusnya betul. gitu. Kalau misalnya itu diberikan ke ya maksudnya ke anak-anak mungkin jatuhnya udah bukan ke arah stunting lagi mungkin. Iya, Tapi iya. mungkin niatnya bagus. Gizi. Niatnya bagus. Tapi kan waktu itu mungkin para pendukungnya juga mendukung, maksudnya siapapun yang mendukung presiden saat itu dan kita juga ikutan sekarang ya, pasti pengennya terarah gitu Betul. kan. Kalau Ya, misalnya bakal membuang-buang anggaran yang tidak tepat guna ya, ya kasihan juga apa anggarannya bagian udah- yang mengambil kan kayak itu anggaran pendidikan katanya sama kesehatan ya, kan kasihan juga kan. Iya, kayak harusnya bisa dipakai untuk yang Iya, lain. harusnya Cuma untuk yang lain. harapannya semoga program ini bisa memberikan manfaat yang Lebih baik efisien, lebih efektif lah. gitu ya. Lebih efisien, lebih efektif dan bisa memberikan dampak positif juga ke masyarakat ya Mas. Nah, ya. iya pastinya gitu Tuh. ya. Karena memang mungkin dari sisi pemerintah ada perspektif yang kita nggak lihat ya Mas Iya, ya. iya. Mungkin. Tuh. Oke, nextnya nih, kan dalam kehidupan sehari-hari kita perlu tahu nggak sih Mas, Iya, kayak iya, ya tadi kan udah Iya, iya, diomongin face the problem, Mm-mm. kan identifikasi masalah. Tapi tipsnya apa nih Mas? Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang gitu ya, kan kita nggak langsung tahu oh ini masalahnya gitu, oh ini masalahnya. Jadi kita perlu punya kebiasaan sebelum ke tahap itu ya. Biasanya ya salah satunya mengatur fokus kita. Benar Eh, banget. kayak mindfulness gitulah di Betul. sini dan saat ini gitu. Betul. Karena dengan membiasakan itu cikal bakal untuk kita melihat masalah kita dengan jernih gitu. Ibaratnya harus tenang dulu nggak sih? Iya, harus tenang Karena kan dulu gitu. abis melihat kebijakan-kebijakan itu, sebenarnya nggak cuma kebijakan sih, bahkan situasi geopolitik kan juga bisa mempengaruhi ya. Orang-orang Iya. jadi kayak, duh ini dunia bentar lagi kiamat kan, Benar, gimana gitu kan. Itu kan otomatis memicu stres, memicu overthinking dan sebagainya Iya, iya. kan. Sesuai makanya, Benar. aku setuju sih sama Mas Gibran, kayak kita harus bisa merilekskan diri kita dulu nggak Iya. sih? Ya mungkin pernyataan kayak presiden soal dolar, terus Menteri PPA, PPPA, P3A itu mungkin karena dia tidak di sini dan saat ini aku nggak fokus gitu ya, terlibat emosi karena beliau wanita juga gitu Betul. kan, dan Mungkin mereka juga it's okay gitu. Betul. Tapi kita melihat bahwa pentingnya untuk grounding dulu, untuk sadar akan diri kita saat ini sehingga kita bisa melihat oh masalahnya ini loh, masalahnya ini Betul. loh. Karena memang harus dibagi sih ibaratnya Iya. ya, kayak Nah, ya identifikasi dan itu tuh benar-benar penting banget sih. butuh pikiran yang jernih, emosi yang stabil gitu. Betul. Nah. Dan aku juga punya saran juga sih Mas untuk teman-teman yang mungkin after yang tadi aku bilang ya, after baca hal-hal situasi dunia saat ini, Iya, iya, iya. kita langsung merasa stres, emosi gimana-gimana, Iya, iya, iya. kita bisa pakai calming box kali ya Mas ya. Gitu. Jadi calming box itu kayak ada kita nyimpan barang-barang yang kalau misalnya kita pegang, kita lihat, kita rasakan, atau kita dengar tuh bisa memberikan ketenangan bagi kita gitu. Itu di boxnya guys. Iya, 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 iya. Tuh, misalnya kalian lagi misalnya denger nih tiba-tiba Trump dengan Israel lagi, Iya, iya. stres gitu. Aduh, bakal calming box gue oh, ada stress ball. Iya, iya, benar, benar. Diskusi juga nggak apa-apa. Iya, iya, Bisa iya, juga iya. dengan oh ternyata udah nggak ngaruh. Oke, gue bisa pakai apa namanya misalnya lagu, bisa Iya. lagu di misalnya lu bikin playlist di Spotify lah atau di YouTube Music kan bisa juga. Itu bisa juga calming kan. Iya, iya. Atau mungkin juga dengan snack. Misalnya nih, akan ada beberapa orang yang
gue baru bisa tenang kalau gue makan permen yang min gitu. Nah, lu bisa nyimpan itu di calming box ya gak sih Mas? Iya, benar. Terus Dan itu juga bakal menstimulasi yang tadi itu kan, menimbulkan kebiasaan untuk menyadari hal-hal yang kayak benar. Kan kita kalau nggak ngelakuin itu kan kadang pikiran kita kemana-mana kan? Iya benar, nggak bisa fokus kita. Nggak bisa fokus. Jadi pas lu fokus ke beberapa indera lu tadi dalam satu waktu, ya itu membiasakan diri lu untuk sadar di hari ini saat ini gitu. Betul. Dan itu membuat kebiasaan baru lah gitu supaya kita bisa lebih jernih melihat persoalan. Betul. Terus membuat solusi juga kalau misalnya butuh. Dan ini kita lebih ke menyarankan ke pemangku kebijakan ya karena mereka yang blunder biasanya gitu. Mereka yang blunder gitu. Ngeri nih. Iya. Tapi dari perspektif psikologi ya, bukan kita ya. Dari perspektif psikologi. Dari Eric Fromm yang minta gitu. Mungkin aja balik lagi yang tadi aku bilang, pemerintah punya perspektif lain yang kita sebagai masyarakat belum lihat. Iya, mungkin. bisa jadi menenangkan masyarakat gitu dan betul. ya apapun itu. Cuma gitu. memang ada baiknya sih harus tetap fokus pada masalahnya ya. Karena takutnya penjelasannya tetap bisa dikemas sedemikian rupa untuk menenangkan masyarakat kok, nggak perlu pakai konflik fiktif gitu. Kayak lo nggak perlu bikin hal-hal yang sebenarnya itu bukan solusinya. Iya malah nanti diserang masyarakat kita yang pintar nanti serang. Takutnya itu dan malah jadinya masyarakat tuh fokus pada ya tadi diskusi yang konflik fiktifnya. Iya pada debat-debat itu aja nggak bareng-bareng gitu. Akar masalahnya itu sebenarnya gimana? Kita malah nggak ngeliat itu. Malah kalau untuk pelawak yang kayak stand up comedy atau content creator malah bikin lelucon kan kayak laki-laki. Kan sempat tuh kayak Spiderman lah gitu. Iya benar. Banyak banget sih. Iya banyak banget. Nah yang ketiga ada lagi nih. Tipsnya apa tuh Mas? Ketiga tips kita mungkin social grounding. Apa tuh social grounding? Social grounding mungkin lebih ke memulai lagi gitu koneksi kita dengan lingkungan sosial gitu bahwa ternyata ya persoalan-persoalan seperti itu kan sebenarnya kan bakal kelempar ke lingkungan sosial kan. Betul. Dan di situ mungkin kita ya bisa tuh tadi kayak untuk fokus mendengarkan teman-teman kita bicara soal ini itu soal misalnya MBG dan lain-lain. Jadi kita juga teredukasi ternyata masalahnya bukan itu, bukan itu. Dan itu juga membantu kita gitu ya. Untuk aku juga pernah ini sih mungkin sedikit sekilas info kali ya. Aku kan pernah nggak sengaja nonton game gitu kayaknya ya. Terus aku suka nonton streamer game kan. Terus ada satu game yang ini menarik banget. Dia game itu tentang gimana dia tuh ya game Indonesia sih kayaknya tahu deh teman-teman yang nonton. Jadi tentangnya tuh gini, ada seorang laki-laki karena mungkin dia saking pinternya, dia mau lihat ada nggak sih seorang manusia yang bisa hidup tanpa koneksi dengan manusia lainnya. Oke, iya. Kan? Gara-gara itu gue begadang ngobrol sama ChatGPT ya. Kayak, wah, karena ada satu adegan yang itu paling unik banget karena si anak ini tuh pada awalnya. Lu curhat di ChatGPT maksudnya? Enggak, gue mau bahas lebih dalam isunya. Jadi, gara-gara adegan ini, jadi di adegan ini tuh ada di mana si anak ini tuh yang awalnya dia merasa tidak hidup, kosong segala macam, tiba-tiba dia berubah jadi lebih hidup. Dia tertawa, dia senyum, padahal dia nggak pernah melihat manusia. Dia dikurung, diisolasi kan. Cowok nggak tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara apa itu? Dia ngeliat tikus. Ngelihat tikus? Iya. Terus gue mikir, gimana bisa? Gue kayak pernah dengar deh. Iya, gimana bisa? Gimana bisa ya? Terus saya gue breakdown, ternyata kesimpulannya yang namanya manusia ya. Pada ini balik lagi sih, manusia itu makhluk sosial, and in the end of time mereka tetap butuh manusia lainnya untuk membangun koneksi. Kenapa mereka butuh itu? Karena mereka pasti mereka akan mendapatkan makna tentang kehidupan dari koneksi itu. Makanya social grounding ini bisa mungkin jadi salah satu solusi buat situasi kita yang mungkin gampang stres dan gampang kaget dengan situasi geopolitik kan. Karena memang mungkin dengan cara kita berkoneksi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang terdekat kita, berkumpul, berserikat, kita bisa jadi ternyata nggak cuma gue yang ngalamin ini. Ternyata gue nggak sendirian dan ada teman-teman gue lain yang juga ngalamin hal yang sama. Dan di satu sisi juga ini nggak sih Mas kayak ternyata ini alasannya kenapa kita jadi hidup. Kecemasan gitu kan. Kita juga nggak bertumpu pada diri kita sendiri. Gitu ya. Karena ada rasanya senasib. Ya ada rasa senasib. Betul, ada rasa. Ya tadi gue bilang kayaknya gue tangkap tuh kita belajar kebermaknaan hidup itu dari koneksi kita dengan orang lain dan juga koneksi dengan lingkungan. Oke. Gitu. Wah. Mantap banget ya pembahasannya. Tapi the power of connection sih jujur gue kayak gue baru tahu banget jujur kayak itu keren banget itu kan. Dan bener sih di situasi kayak gini gue juga pernah baca kan di sosmed ya. Mereka juga bilang kayak
Guys, ini kan situasi dunia lagi nggak stabil. Yeah. Mau itu di Indo, mau itu di Indo internasional lah ya kan. That's why makanya, ayo kita saling pegangan, ayo kita saling berkumpul biar kita nggak sendirian, biar nggak ada yang merasa tertinggal lagi. Oke. Itu guys. Itu the collectivism. Apa itu the collectivism? Bocor dia. Aduh, aku kayaknya ada masih digodok. Yaudah tapi pembahasan kita menarik banget hari ini. Benar. Semoga teman-teman juga Tapi aku setuju sih, kayak mungkin nanti ada something dari duduk cerita kali ya, yang mungkin nanti bisa menjadi wadah buat teman-teman. Iya. Ya, tapi tunggu tanggal mainnya guys. Tunggu tanggal mainnya dan mungkin untuk melihat itu dukung terus kami ya. Betul, Di Duduk ikutin Cerita. kami terus guys. Subscribe kami, like kami, share, bahkan komen-komen apapun boleh, apa aja boleh. Dan kita juga hadir di Spotify, Dan juga di Noise. gitu. Dan akhir kata gue Gibran, Gue Fitri. mari membiasakan berpsikologi. Yeay.